sama-sama di prodinya manajemen. Jadi sebenarnya statistik itu mattersnya apa? Sama manajemen. Ekonomi. Kalian prodinya ekonomi apa manajemen sih? Manajemen, Bu. Manajemen. Ya. Gitu. Saya yang gampang deh, sambil saya mau coba share screen. Yang ada di benak teman-teman ketika dapat mata kuliah statistik itu apa? Ada angka-angkanya, Bu. Ada Kayak matematika, Bu. Hitungan uang, jumlah, modal, segala macam, Bu. Grafik. Grafik, Bu. Ya. Pusing, Bu. Pusing. Ya ampun. Kok kayaknya saya berat banget ini ya. Belum apa-apa udah mau pusing duluan. Ya, mudah-mudahan tidak membuat teman-teman benar-benar pusing ya gitu. Ini kelihatan nggak di teman-teman? Kelihatan, Bu, Kelihatan, Bu. Ini yang teman-teman bisa download di layar gitu. Jadi ini RAT selama kita 8 pertemuan ke depan, dan saya harap teman-teman juga sudah baca bukunya. At least paling nggak mudah-mudahan udah buka ya, atau ada yang belum buka? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Oke, ya betul, ketika bicara sama statistik itu pasti ngomonginnya ada angka, pasti ada grafik. Pusing, iya pusing. Saya nggak bisa bilang nggak pusing juga, karena nanti jadinya bohong gitu. Ya pusing, tapi bukan berarti terus jadi terbebani ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman tahu nggak kenapa butuh belajar statistik? Apa sih tujuannya? Yang segini banyak nih, sampai 8 kali pertemuan. Ada yang tahu kenapa sih saya mesti belajar statistik? Gitu. Di sini nggak ada by detailnya. Ada yang tahu? Ini Mas Bima mau coba jawab? Atau yang lain ada yang mau coba jawab? Bu, bisa ulangi lagi, Bu, tadi apa gimana itunya pertanyaannya, tolong. Oke, saya ulangi ya. Menurut teman-teman yang ada di bayangan teman-teman, mengapa sih teman-teman perlu belajar statistik padahal prodinya manajemen? Kebayang nggak ngapain sih belajar statistik gitu? Boleh izin jawab nggak, Bu? Boleh, jawab aja, yuk. Oh, oke. Karena di manajemen itu nantinya akan dipertemukan berbagai data-data. Maka dari itu kita belajar untuk mengolah data itu untuk menjadi sebuah ya memanajemenkan data lebih baik gitu, Bu. Itu sih yang terlintas dari pikiran. Oke, wah betul. Itu salah satunya supaya teman-teman bisa menyajikannya lebih baik. Ketika teman-teman bertemu sama data. Ini dari modul yang ada, ini hubungannya nggak bakal jauh-jauh sama data. Mulai dari pengantar, terus nyajiin data, ukuran, simpangan, regresi, angka indeks, probabilitas, kurva normal, sampai pengujian hipotesis. Secara garis besar di sini nanti kita belajarnya.
Padahal secara tidak sadar sebenarnya teman-teman udah melakukan ini nggak sih? Sudah sering punya data nggak? Sering, Bu. Iya, Bu. sering. Ya, Bu. Betul. Ketika teman-teman memutuskan, maaf sebentar, ada yang nyangkut. Ketika teman-teman memutuskan kayak Rita, kenapa pakai jilbabnya warna hitam? Karena Buat- suka warna hitam. Oh, karena suka warna hitam. Itu sebenarnya sudah dari kumpulan data bukan? Sudah termasuk. Iya. Kan di kamarnya pasti punya jilbab atau jangan-jangan punyanya cuma hitam doang. Sebagian besar warnanya hitam. Sebagian besar warnanya hitam, tapi sebenarnya kan ada warna yang lain ya. Yang Iya, dimiliki. betul, Bu. Gitu. Nah, dari situ itu sudah sebenarnya proses seperti itu sudah dilakukan sama teman-teman. Hanya saja tidak pernah tercatat dengan baik, tidak pernah dipahami dengan baik. Ketika teman-teman memutuskan ikut UT atau enggak, kan itu juga sebenarnya sudah dari data yang ada sampai akhirnya melakukan sesuatu. Nah, sekarang dibutuhkan ini buat apa? Kalau dalam tahapan sekolah ya, yang formal, paling gampang yang bisa saya sampaikan adalah kalian butuh loh statistik. Paling intinya adalah besok ketika nulis skripsi. Bu, saya nggak mau pakai angka-angka. Well, bener. Tidak semua skripsi harus pakai angka. Tapi ada beberapa teman-teman yang perlu pakai angka. Pun teman-teman yang full skripsinya misal kualitatif, yang banyak cerita, banyak narasi, bukan berarti tidak boleh pakai angka. Nah, dengan teman-teman belajar statistik ini, paling tidak nanti teman-teman punya runutan. Karena ketika belajar angka, belajar dari zaman dulu udah tahu apa namanya matematika gitu ya. Terus kuliah sekarang ketemu lagi yang namanya statistika. Ya itu secara tidak sadar teman-teman jadi mulai terbentuk polanya. Jadi tahu, oh habis ini saya begini, oh habis ini saya begitu. Karena yang didapat nantinya dengan belajar matematika, statistik, itu runut belajarnya. Nah, kalau belajarnya nggak runut, pasti nanti ada yang blank. Pasti ada yang miss. Gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke yang di modul 1. Intinya kurang lebih tentang statistik itu seperti apa. Tadi udah sempat bilang statistik itu angka, data, grafik, iya, dan itu sudah benar. Ini hanya secara terminologi yang ada di buku. Yang perlu disampaikan adalah statistik itu jadi ada 2. Ada yang deskriptif, ada yang inference. Sama kalau saya nanya gini, kalau teman-teman saya minta coba deskripsikan Pak Jokowi. Ada yang mau coba jawab? Waduh, Orang Solo sering Orang memakai Solo. baju kotak. Sering pakai baju kotak-kotak. Terus presiden kelima, keenam. presiden kelima apa keenam? Kelima ke 6 2 periode. Keren nih. Betul. Gitu. Nah, itu deskriptif. Jadi deskriptif itu benar-benar yang kelihatan. Kan ketika teman-teman mendeskripsikan, coba deskripsikan Rita gitu. Coba deskripsikan tadi siapa? Bima, coba deskripsikan. Nah, itu kan yang kelihatan aja. Tapi ketika ada satu hal lagi, statistika inference
ya, itu nanti sampai ke kesimpulan itu tidak bisa dengan ngeliat terus ya, oh Pak Jokowi begini, coba kamu simpulkan Pak Jokowi kayak apa, bisa nggak kalau kita hanya kenal dalam waktu sejam 2 jam, atau kayak sekarang deh, kita belum sampai sejam, baru 30 menitan, terus saya bilang, oh Rita itu A, B, C, D, boleh nggak? Ya boleh aja sih, tapi betul atau tidak? Ya, tidak. Kebanyakan dan sebagian besar pasti tidak betul. Itu yang makanya kita butuh belajar dari sini. Kenapa? Karena ketika statistik nggak bisa tiba-tiba langsung kesimpulan. Itu yang buat saya jadi belajar banget. Kenapa? Karena ketika menyimpulkan sesuatu di statistik itu sudah dengan runutan yang panjang. Gitu. Ada kesimpulannya nanti di materi terakhir tentang hipotesis itu nanti sampai ke kesimpulan. Tapi tahapan di hipotesis untuk sampai ke kesimpulan itu panjang. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang paling gampang yang bisa kelihatan. Jadi ketika teman-teman udah punya data, besok mau pakai outfit yang mana ya, outfit of the day-nya misalnya, ya kan kalian punya. Bajunya punyanya apa, yang laki-laki kaos apa kemeja nih gitu. Celananya mau gimana, gitu. Mau pakai warna apa, itu kan pengumpulan data. Dari yang dipunya aja dulu sendiri. Karena ketika nanti itu sudah bisa mengumpulkan data, nanti teman-teman akan bisa nyusun. Sama kayak misal saya nggak tahu dalam artian bagaimana teman-teman menyusun baju teman-teman. Apakah jadi satu tempat? Oh ini kaos. Oh ini kemeja. Oh ini dress. Kalau misalnya yang perempuan gitu. Atau bahkan ada yang lebih detail lagi. Oh ini kaos yang buat di rumah. Oh ini kaos yang bisa buat main. Atau buat pergi. Nah itu sesimpel itu awalnya. Karena saya kalau bilang sama teman-teman mahasiswa selalu begitu. Jangan mikirin yang besar-besar dulu, kamu mau memanage negara, mau ngatur perekonomian, nanti dulu gitu. Kenapa? Karena contoh yang paling gampang adalah di diri kamu sendiri. Bisa nggak kamu ngatur itu? Jangan-jangan begitu naruh aja bruk. Satu kotak tempat baju, satu kotak tempat celana, satu kotak tempat daleman misalnya. Begitu nyari, diuet semua. Padahal mungkin teman-teman yang di Jepang nggak kayak gitu, karena ada apa namanya yang ngelipat-lipat di Jepang, kok tiba-tiba saya lupa. Yang ngelipat baju jadinya lebih mudah dan rapih ditata. Lipat baju, Bu. Iya. Ada ilmunya sendiri seingat saya, tapi saya lupa namanya. Gak tahu Bu, saya manual soalnya. Nggak tahu, Bu. Oke, iya nggak apa-apa. Tapi ada yang seperti itu. Gimana? Biar apa? Biar ketika sudah disusun, yang paling gampang contohnya tadi baju. Ketika bajunya sudah disusun, terus nanti nggak berantakan ketika diambil. Terus kita bisa dengan mudah memilih mau pakai yang mana. Kenapa? Karena dengan gitu kita bisa bilang, oh oke, saya mau pakai jilbab ini, baju ini, rok atau celana. Itu kan nanti jadi pengumuman gitu ya, jadi presentasi. Jadi dari data yang teman-teman kumpulin, terus sudah disusun, nanti kalian bisa presentasi. Ketika present itu ya present apa adanya. Teman-teman berpakaian dari kepala sampai kaki, yaitu presentnya kalian. Gitu. Jadi kelihatan sampai presentasi, sampai pengumuman data itu sebenarnya di situ batasannya statistik deskriptif. Jadi benar-benar cuma bisa dilihat secara visual. Gitu. Ketika dibuat nanti jadi grafik, oh makin lama makin naik. Atau dibuat jadi grafik lingkaran, oh ternyata paling besar di sini.
Kayak tadi, maaf ya Rita, bolak-balik yang dijadiin contoh jadinya Rita semoga berkenan. Mayoritas warna hitam. Ketika mayoritas berarti berapa persen? Di atas 50%. Lebih 50. Good job. 50 ke atas. 50% ke atas, di atas 50%. Nanti dari situ, kalau kita sudah punya yang kelihatan, baru kita bisa dig deeper. Bisa analyze pelan-pelan. Ada apa nih? Ada rata-ratanya. Ada penyimpangannya enggak? Gitu. Terus ada hubungannya enggak antara satu data sama data lain? Nah, itu kan jadi salah satu yang bisa dianalisis. Nanti ketika sudah dianalisis lebih dalam, nanti baru bisa diinterpretasikan. Jadi baru bisa ngambil kesimpulan. Makanya kalau saya selalu bilang jangan suka ngambil kesimpulan seenaknya deh. Gitu. Apalagi kalau misal teman-teman gitu, saya bilang ini sama ke mahasiswa gitu ya. Apalagi kalau teman-teman termasuk generasi yang ngelihatnya hanya 3 detikan. Kalau Reels IG 5 menit lah paling enggak. Apa yang bisa kalian simpulkan dari 5 menit? Enggak ada. Harusnya. Karena kalau dari situ terus langsung menyimpulkan, tadi di awal saya udah bilang, kalau saya baru kenal kalian kisaran 30 menit, terus langsung saya ngomong nih, oh Bima itu A, B, C, D, E, F, G. Kemungkinan besar tadi udah disampaikan, salah. Itu yang sebenarnya perlu kita pahami dari sini. Sehingga ketika mau sampai ke kesimpulan, itu butuh loh data yang banyak. Mau pakai yang 3 detik kan boleh gitu. Ya boleh, tapi jangan cuma 1 video. Kamu punya 1000 video, kali 3 detik kan jadi 3000. Gitu. Jadi seperti itu. Sehingga nanti ketika sampai ke kesimpulan, itu lebih matang kesimpulannya. Bukan hanya karena sekali lihat. Seperti itu. Nah, dari data itu, contohnya data apa sih? Kalau tadi saya bilang baju, saya bilang jilbab, pakaian. Kalau teman-teman mau kasih contoh data apa? Ada yang mau coba kasih contoh data? Data mahasiswa yang mengikuti web statistika ekonomi terdiri dari perempuan berapa orang, laki-laki berapa orang. Oke, ya itu data. Data mahasiswa yang mengikuti web statistika ekonomi. Ini ada perempuannya berapa orang, laki-lakinya berapa orang. Ada banyak data. Nah sekarang, kenapa tadi saya kenapa harus mulai dari diri sendiri? Karena aslinya, ketika nanti sudah bicara data, ada banyak apa sedikit? Banyak, Bu. Banyak, betul. Bahkan kita ngomongin diri sendiri, gitu. Tadi, berpakaian aja. Jadi banyak nggak? Banyak. Karena ada bajunya, ada celananya, ada jilbabnya, belum sepatunya, belum kaos kakinya, belum apa-apanya gitu. Itu jadi banyak. Sehingga ketika ada banyak data, berarti kemungkinan punya banyak jenis. Makanya kenapa selanjutnya ada populasi sama sampel. Bu, kalau sendiri berarti sampel. Tergantung. Kalau kita secara pribadi sendirian, populasi apa sampel? Populasi. Makanya kenapa ketika MCU ngambilnya apa? Sampel darah, gitu kan? Coba kalau yang diambil populasi darah, berarti darah kita dong disedot. Gitu. Jadi sebenarnya diri sendiri juga udah populasi. Di sini dicontohkannya malah gula darah. Teman-teman ada yang ukur gula darah? Normal apa di atas?
normal. Normal, Bu. Mantap. Kalau di Jepang mah normal kali ya, makanannya lebih sehat dibanding di Indonesia yang banyak gorengan gitu. Di Insya Allah. Jepang juga banyak, Bu. Makanannya sehat. Di Jepang juga banyak ya. Lah. Selamat malam, Bu. Kiranya nggak Maaf, sehat. baru masuk ini telat, Bu. Oke. Lagi di perjalanan. Nggak apa-apa Mas Yasir, monggo silahkan. Iya. Dilanjut dulu ya, semoga bisa ikut. Maksudnya semoga bisa mengikuti. Saya sambil. Iya, Bu. Oke. Nah, gitu. Sehingga sampelnya yang diambil hanya sedikit. Makanya ketika misal saya mau bilang populasinya UT, contoh sampelnya siapa? Populasinya mahasiswa UT gitu. Contoh sampelnya siapa? Ada yang mau coba? Contoh sampelnya Saya. 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 Oke. Ya, Saya. terus? Mbak Rita. Mbak Dini. Mbak Mila. Mas Yasir. Betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya ambil sekelas ini sebagai sampelnya UT luar negeri, itu representatif tidak? Dalam hal apa dulu? Representatif ya? Mahasiswa UT luar negeri? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa Ya, tidak? representatif. Silakan. Tidak. tidak Ya, karena Bukannya masih representatif ya? Karena cuma sebagian kecil. karena cuma sebagian kecil. Maksudnya sebagian kecil dari mana nih? karena yang diambil cuma dari Sampel. statistika ekonominya doang. Karena yang diambil hanya dari matkul statistika ekonomi. Nice, makin menjurus. Karena kalau sedikit, yang namanya sampel pasti sedikit. Mas, diambil sampel darah nggak nyampe 1 liter loh, Mas. Kan cuma sedikit. Jadi diambil sedikitnya boleh. Yo, memang diambil sampel itu sedikit. Pertanyaannya, ketika saya ngambilnya kelas ini, kelas kalian nih ber-27, itu jadi sampel yang representatif UTLN nggak? Jadi Bu. Jadi, nah representatif. Jadi sih menurut saya. Jadi Oke, sekarang pertanyaannya, emang UTLN mata kuliahnya cuma statistika ekonomi? Tidak dong. Tidak. Bu. Tidak. Memang UTLN Belum. hanya Jepang saja? Salah. Tidak. Tidak. Jadi Tidak. sebenarnya representatif nggak kalau misal saya mengambil kalian ber-27 sebagai sampel? Tidak. Tidak. Bu. Kira-kira ada yang mau memberikan usul gimana caranya biar representatif? Dari setiap mata kuliah, misalkan satu orang Dari setiap Yang mata di- kuliah satu orang, oke? yang dijadikan sampel. Oke, dari setiap mata kuliah satu orang yang dijadikan sampel. Nanti kalau satu orang semuanya terwakili dari setiap mata kuliah, gitu ya. Yang ada di tahun ajaran ini nih, semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Itu salah satu caranya. Di UT bisa. Kenapa bisa? Karena ada terminologi bisa di cross check. Ketika kita mau buka kelas kuliah, minimal mahasiswa itu seingat saya 25 deh kalau nggak salah kemarin disampaikan sama Pak Dame. 25 begitu. Jadi kalau semuanya diambil satu masih bisa mewakili. Tapi kalau misal teman-teman ini kita ngomong universitas yang lain yang mungkin tidak ada batasan minimal mahasiswa. Ketika diambil hanya satu mata kuliah, satu mahasiswa, itu bisa jadi representatif nggak? Kalau misal yang satu kelas isinya cuma 5, tapi ada kelas yang lain, misal kayak di UI gitu ya, ada kelas yang lain yang satu kelas itu sampai 40. Ada satu kelas yang lain yang satu kelas cuma 5 orang gitu. Itu jadi representatif nggak? Jadi tetap bukan. Yang penting satu matkul tetap ada yang mewakili. Yang penting satu matkul Oke. satu mewakili. Berarti kalau misal saya ambilnya Indonesia dari Jakarta 1 gitu ya,
dari Papua 1, dari Sumatera 1 gitu. Dari tiap provinsi 1 34 sekarang 38 provinsi. Berarti itu sudah terwakili. Kalau kalau Mungkin menurut saya datanya sudah kurang sih, gitu ya. karena kan ya mungkin secara data kurang, cuma untuk secara mewakili representatif 34 provinsi di Indonesia itu sudah mewakili. Karena kan Oke. udah pasti perbedaannya ada. Itu sih kalau Oke, menurut kalau saya. secara terwakilinya ya sudah terwakili. Betul, gitu. Makanya tadi kenapa setelah itu mungkin saya bahasanya yang salah. Bukan hanya sekedar representatif tapi mewakili, tapi juga jadi apa ya? Bisa dipegang. Apa ya bahasa secara matematikanya? Proporsional nggak? Karena ketika misal tadi kalau contoh di universitas ada yang satu kelas 5 orang, sama ada yang satu kelas 40 orang, jadinya proporsional tidak? Waduh, bahasanya kita belum Lagi paham Bu dalam. sampai situ. Belum ke Mohon sana, maaf. Ibu. Kita Belum ke Ya sana, makanya Bu. makanya sambil gini, oke, gimana ya? Gini, ketika membicarakan populasi sama sampel, syaratnya sampel itu bukan hanya yang penting diambil sedikit. Tapi sampel itu mesti benar-benar apa ya? Bukan cuma mewakili, tapi dia juga bisa semua orang, kalau kita bicaranya tadi mahasiswa, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Makanya kenapa tadi saya sampaikan kalau misal ngambil sampel, teman-teman ngambil orang Indonesia yang di mana tadi, Chiba misalkan seperti itu. Bisa ngambil sampelnya yang gimana? Misal yang di Chiba ada 100 orang, berarti diambil sampelnya berapa? Kalau misal orang Indonesia yang tinggal di Chiba, itu jadi populasinya. Yang diambil sampel kira-kira berapa banyak? 38. 38? 38 orang maksudnya? Iya, siapa tahu di Chiba setiap provinsi di Indonesia ada. Oke, siapa tahu di Chiba, maksudnya orang Indonesia dari tiap provinsi gitu ya? Iya. Oke, baiklah. Boleh seperti itu. Karena diambil sampel itu beneran hanya untuk mewakili. Tapi sebisa mungkin tidak gini loh, tetap menggambarkan populasi. Kenapa? Makanya tadi saya nanya, ini proporsional tidak? Proporsional itu punya kesempatan yang sama nggak? Seimbang nggak? Gitu. Kayak tadi kalau misal di Jakarta diambil 1 orang, sama misal di Papua Barat Daya, sekarang ada provinsi itu, diambil 1 orang gitu. Mana yang lebih mewakili? Ya yang Papua Barat Daya, karena yang DKI Jakarta diambil 1 orang, jadi nggak mewakili. Kenapa? Karena 1 orang dari sekian juta rakyat Jakarta. Sementara di Papua Barat Daya, mungkin, saya nggak tahu persisnya, mungkin nggak sampai 1 juta. Sehingga proporsional itu jadi penting. Gitu. Makanya kenapa biasanya ketika ngambil sampel, yang dibicarakan bukan berapa banyaknya, tapi berapa persen.
Misal teman-teman mau bikin tentang usaha, tadi ada yang bilang apa namanya saya lupa tadi di usaha apa ya gitu. Mau bikin tentang usaha itu nyari sampel dari, kalau di Indonesia kan ada UMKM. Terus nyari. Nah, di setiap provinsi ada UMKM, ada. Akan lebih representatif yang mana? Kalau misal kita ngambil tiap provinsi 10 UMKM sama tiap provinsi 10% UMKM. Mana yang lebih representatif? 10% 10% UMKM. UMKM. Kenapa? Karena bisa jadi di DKI Jakarta karena sudah sering terpapar sama informasi, sudah banyak yang punya UMKM, itu lebih banyak jumlah UMKM-nya. Sementara mungkin di Provinsi Jawa Timur tidak sebanyak itu UMKM-nya. Karena sudah lebih banyak perusahaan, let's say misal ada perusahaan rokok dan lain sebagainya. Jadi yang buat UMKM itu nggak banyak, misal seperti itu. Sehingga nanti keterwakilannya sama. Jadi sama seperti ketika kita mau ngambil sampel atas sesuatu, ya pastikan itu mewakili hal yang sama. Teman-teman mau ngambil orang Indonesia yang ada di Jepang gitu, silahkan. Tinggal masalahnya yang mau dijadikan populasi siapa, itu yang mesti dinyatakan dulu. Kalau populasinya kayak tadi, hanya di salah satu, Cibatu bukan provinsi ya? Provinsi, Bu. Provinsi, ya maaf saya nggak tahu. Kalau misal dari hanya yang dijadikan provinsi Ciba, berarti kan apa namanya, yang diambil orang-orang Indonesia yang di bawah subprovinsinya Ciba. Tapi kalau yang dijadikan populasinya Jepang, orang Indonesia yang tinggal di Jepang, berarti kan Jepang punya berapa provinsi? Masing-masing provinsi mau diambil berapa orang gitu. Seperti itu. Sehingga kita perlu memastikan yang mau di cross check apa nih? Itu populasi sama sampelnya. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Ketika sudah mau diambil data, itu ada yang namanya sensus, ada yang namanya sampling. Pas di Indonesia ada yang pernah ngalamin didatengin sama BPS lagi nyatat sensus? Pernah. Nah, oke, nice. Nah, ketika sensus berarti kan harus semuanya. Makanya ketika sensus penduduk, hasilnya tidak pernah ada tiap tahun. Seingat saya 5 tahun sekali. Kenapa? Karena nggak bisa sensus semua penduduk Indonesia setahun sekali, nggak cukup tenaganya. Sehingga sensus penduduk itu 5 tahun sekali baru keluar. Sementara kalau sampling tadi dari Indonesia yang besar, yang banyak, itu diambil cuma sedikit. Jadi kalau teman-teman mau ngomongin Indonesia, yang mana, ya silahkan aja sampling aja. Indonesia yang ada di Indonesia atau Indonesia yang ada di luar negeri, feel free. Itu yang perlu di cross check. Jadi boleh pakai sensus, boleh pakai sampling, selama memang populasinya banyak. Kecuali populasinya cuma sedikit. Ada nggak yang populasinya cuma sedikit? Nggak sampai 10 gitu misalkan. Kalian mau ngomongin apa? Yang populasinya cuma sedikit. Apa ya? Badak Sumatera. Badak yang Sumatera. bertulang satu. Komodo. Iya, Tinggal berapa ekor? komodo betul. Kalau misal hanya misal cuma ada 8 gitu ya, atau cuma tinggal 2 gitu, ya boleh nggak disampel? Nggak perlu semuanya Iya, aja. betul, nggak perlu. Kalau disampel malah jadi pertanyaan, kenapa?
cuman 1, orang komodonya cuman ada 2, misalkan gitu misalnya. Itu malah jadi pertanyaan. Itu makanya sampling diizinkan, iya, tadi disampaikan di slide sebelumnya, kalau populasinya tidak berhingga atau relatif banyak. Atau penelitiannya akan merusak kalau seluruh populasi digunakan dalam penelitian. Kayak tadi, kan ngambilnya cuma setetes darah. Kalau semua darah diambil, ya yang ada orangnya entah masih hidup atau enggak setelah darahnya diambil. Gitu. Sehingga kalau memang masih memungkinkan diambil sampel. Tapi kalau tidak, ya mau tidak mau memang harus populasinya. Kayak misal kalian manajemen, terus ngambilnya manajemen kepemimpinan. Ngomongin masalah kepemimpinan seperti apa. Terus yang diambil misalkan yang paling tinggi dari satu negara, presiden. Sekarang presiden di Indonesia ada berapa? Presidennya ada 1, Bu. Presidennya ada 1. Yang sudah ada saat ini berarti punya berapa pengalaman? 7 pengalaman dengan 8 periode. Punya 7. Berarti boleh nggak sampling cuman di salah satu presiden? Kalau kita Tidak. mau ngomongin manajemen kepemimpinan suatu negara, ngambilnya Indonesia gitu. Bisa nggak cuman ngambil 1? Misal Pak Jokowi doang. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ya sampelnya cuma sedikit. Populasinya cuma sedikit. Kecuali presidennya udah banyak, kayak macam Amerika gitu ya. Nah, kita bisa mulai memilah yang mana. Dan ketika sampel tetap harus di cross check, karena kan kalau misal contohnya presiden di Amerika, itu kan ada yang Demokrat, ada yang oposisi. Saya lupa nama. Pokoknya partainya kan hanya 2 di sana. Sehingga kita bisa cross check, ngambil sampelnya, ada presiden-presiden ada dari partai yang satu sama partai yang lawannya. Sementara kalau di Indonesia dengan yang cuman terbatas ini, mau nggak mau semuanya harus diambil plus dan minusnya. Contoh sensus penduduk, sensus industri. Itu ya. Nah, itu yang membedakan antara sensus sama sampling. Gitu. Jadi tinggal tergantung kebutuhannya. Butuh keseluruhan atau butuh sampling. Meskipun kalau nanti teman-teman pakai ini di skripsi, kemungkinan besar pasti sampling. Nggak mungkin sensus. Kecuali memang populasinya terlalu sedikit. Gitu. Nah, selanjutnya gimana cara ngambil sampelnya? Yang pertama, convenience sampling. Kan kayak convenience store gitu ya. Yang nyaman, senyamannya kita. Berarti kalau misal kita mau ngambil sampel sesuatu, ya udah nyamannya gimana? Nyamannya seperti apa, Bu? Contohnya, ya terserah. Mungkin kayak gini. Nanyanya, yang dijadikan sampel yang ketemu di web. Kan kalian udah 2 semester, punya beberapa mata kuliah. Ada teman yang berbeda-beda nggak? Jadi seketemunya, nyamannya. Boleh, Bu, gitu. Boleh. Itu namanya convenience sampling. Jadi kayak kalau misal kalian mau, atau pernah lihat kayak di, store gitu ya, terutama di bagian kecantikan, suka ada sales yang nanyain, sebentar ya Bu, izin nanya ngisi kuesioner. Nah, itu kan convenience sampling. Ketemunya, dia cuma berdiri di stand-nya dia di situ. Itu boleh. Itu 1. Kemudian, kalau memang sudah jelas ada tingkatan tertentu, itu ada yang namanya stratified sampling. Maksudnya gimana? Kalau misal teman-teman mau cross check tentang gimana sih perekonomian di Indonesia, misal contohnya tentang
bantuan langsung tunai gitu. Kan udah jelas ada tingkatannya. Nggak ujuk-ujuk uangnya dari negara terus langsung ke rakyat. Nggak ada yang langsung ngasih ke rakyat. Berarti kan dari negara kemana dulu nih tingkatannya? Misal di kementerian. Dari kementerian kemana dulu nih? Oh, misal ke Pemda. Dari Pemda kemana dulu nih? Baru nanti masuk ke either kecamatan apa kelurahan, terus sampai nanti yang ngasih ke masyarakat. Kan itu udah jelas stratified-nya. Sehingga yang diambil sampel mana? Ya tiap tingkatan harus diambil sampelnya. Tuh, kalau tadi contohnya BLT. Atau kalau misal kalian mahasiswa UT luar negeri, ada stratified samplingnya nggak? Ada, kan ada yang semester 2, ada yang semester 4, ada yang semester 6 gitu. Nah, berarti kan tiap tingkatan itu harus dijadikan sampling. Gitu. Kalau tadi di awal kita sempat ngasih contoh tiap mata kuliah diambil satu mahasiswa, boleh? Oh, boleh. Atau tadi tiap tingkatan. Nah, itu tinggal tergantung kita, teman-teman, mau pakainya stratified-nya seperti apa. Tingkatannya di mana. Tuh. Oh, kalau misal yang lain nggak ada tingkatannya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak ada tingkatannya. Ada cara yang lain. Gitu. Ada yang namanya systematic sampling. Systematic sampling itu apa? Ya, contoh yang paling gampang yang bisa saya kasih gini. Kalau teman-teman punya daftar hadir, terus teman-teman ambil yang nomornya kelipatan 3. Kalau kalian ber-27 berarti 3, 6, 9. Nah, itu yang jadi samplingnya. Nanti dari kelas sebelah juga sama, 3, 6, 9. Ya. Itu jadi systematic sampling. Jelas urutannya. Bu, tapi kan namanya nggak urut alfabet. Iya, nggak masalah. Kan yang diambil adalah absen. Gitu. Nah, itu akan kembali ke kalian. Dan, jadi keputusan mau pakai sampel yang mana, itu nanti kembali ke kita. Terus ada lagi yang lain, ada pakainya cluster. Biasanya ini kalau sudah makin besar. Kayak tadi saya kasih contoh, kalau kita mau ngambil orang Indonesia di Jepang. Itu nanti dibuat klasternya. Oh, di Chiba itu ada, kalau di Indonesia mungkin kecamatan kali ya. Kalau di sana, sorry saya nggak hafal gitu. Jadi, di klasterin. Dari tiap kecamatan diambilnya cuma satu gitu. Itu bisa. Atau kayak tadi sempat ada siapa ya yang jawab, kalau bisa sampelnya 38 Bu, siapa tahu ada 38 orang Indonesia dari 38 provinsi yang berbeda. Itu juga clustering, berarti clusteringnya berdasarkan provinsi di Indonesia. Itu boleh seperti itu. Yang selanjutnya ada yang representatif. Yang representatif tuh gimana? Ya yang memang menggambarkan gitu. Menggambarkan kondisinya. Kenapa? Kalau teman-teman lagi bicara tentang kesehatan, tadi kalau nggak salah, saya lupa siapa, ada yang misal saya di sini membantu yang lansia. Ya kita nggak bisa sembarangan sampling pakai convenience, mentang-mentang dia mendorong atau nemenin orang tua terus dianggap ngebantu orang tua. Kan belum tentu. Tapi kan memang harus orang-orang yang bisa membantu orang tua. Atau yang di sana mungkin ada yang magang di bagian IT, ada yang magang di bagian DKV, gitu, desain komunikasi grafis visual gitu. Nah, memang harus orang-orang itu sehingga ya mau tidak mau yang diambil yang di sana gitu. Itu representatif jadinya karena memang tujuannya mau bicara kesehatan nih. Karena emang tujuannya mau bicara IT nih. Karena emang tujuannya mau bicara tentang gimana sih bikin komunikasi grafis gitu. Nah, itu jadinya representatif. Jadi samplingnya memang yang harus mewakili. Sama seperti halnya misal teman-teman mau bicara tentang UMKM,
Terus yang ditanya sembarangan, ya nggak bisa jadinya. Ya mau tidak mau ya memang harus yang melaksanakan UMKM. Bu, saya udah datang ke UMKM-nya, tapi jawabannya juga nggak memuaskan. Pas ditelusuri ternyata yang ditanya, enggak mas, saya cuma bantuin masak doang di sini gitu. Yang membangun UMKM-nya bukan beliau. Jadinya nggak representatif. Nah, itu mesti benar-benar. Jadi sampel bisa berbagai macam. Termasuk yang terakhir yang paling sering dipakai itu random. Ya udah pokoknya diambil acak aja. Boleh diambil random, boleh silahkan. Asal memang tujuannya lebih luas kalau mau ambil random dan memang populasinya lebih banyak. Gitu. Kayak misal mau ngelihat gimana sih lulusan SD di Indonesia, ya udah random aja. Kamu nungguin di kafe, terus nanyain kamu lulusan SD mana, swasta apa negeri gitu. Ya kan itu random dan itu nggak masalah. Kenapa? Karena kemungkinan besar semua warga negara Indonesia lulus SD. Karena pemerintah sudah punya program wajib belajar 9 tahun. Mau dipakai random bisa? Bisa. Jadi itu benar-benar acak. Nah, yang selanjutnya, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Nah, yang selanjutnya, maaf ini saya belum sempat ganti yang bawahnya. Nah, ketika ngambil sampel, ini harusnya nggak ada nih. Saya belum sempat menuliskan. Yang perlu diperhatikan adalah bias sampel sama kesalahan sampel. Kenapa sampelnya jadi bias? Kenapa ada kesalahan sampel? Tadi, sampel itu bisa bias kalau misal ada tujuan tertentu. Mengambil sampelnya sudah sesuai pakai cara, misal stratified sampling gitu. Diambil, kepala daerahnya diambil, ketua RT-nya diambil, bukan ketua RT, maksudnya perwakilan dari RT diambil, perwakilan dari kelurahan diambil, dari kecamatan diambil, udah. Kok masih bias ya? Biasanya ada kecenderungan dari orang-orang yang voluntary. Itu makanya salah satu syarat ketika sampling, kalau bisa jangan yang voluntary ya, jangan yang saya aja deh yang jadi sampel gitu. Kenapa? Karena biasanya suka ada tendensi ke sesuatu. Lagi nulis tentang apa sih Mbak? Gitu. Oh saya lagi mau nulis nih, gimana sih pemerintah ngebagiin BLT ke masyarakatnya. Sini coba saya jawab kuesionernya, ya kasih aja dijawab, tapi jangan take it for granted ya. Karena biasanya kalau yang seperti itu ada kecenderungan ke sesuatu. Makanya di sini nggak ada, termasuk di buku saya juga nggak, apa maksudnya tidak menemukan secara spesifik. Tapi kalau teman-teman baca buku statistik yang lain, salah satu syarat ketika mengambil sampel, kita perlu sedikit banyak skeptis atas datanya, bukan ke orangnya ya. Jadi bukan ke orangnya, tapi ke datanya. Oh. Kenapa? Karena kalau datanya nanti ada kecenderungan ke salah satu hal, biasanya kesimpulannya jadi nggak objektif. Begitu. Tuh. Tuh ya. Itu cara-caranya. Ketika ngambil sampelnya. Tapi kalau jumlahnya berapa, tadi tergantung sama populasinya, sama biasanya yang digunakan adalah persentase. Walaupun secara umum, bukan secara umum, kebanyakan buku statistik selalu ngasih angka 30. Kalau bisa lebih dari 30 ya. Makanya kenapa bukan angkanya, melainkan proporsinya. Diambil 10% dari masing-masing kelas gitu. Oh, jumlahnya udah lebih dari 30. Wah, ini kebanyakan. Ya udah 5% aja dari masing-masing kelas gitu. Itu bisa. Begitu.
Itu sampel. Nanti gimana cara ngambil datanya? Ya kalau datanya sekunder, teman-teman biasanya tinggal datang tuh, gitu. Kan sudah kita mau ngambil datanya, udah jelas nih. Oh mau nanya ke si A B C D, atau mau nanya ke dinas mana, atau mau nanya ke direktorat mana atau kementerian mana. Kita dapat datanya. Kalau dari sumbernya itu ada yang intern sama eksternal, internal sama eksternal. Yang internal itu yang mana? Kalau kita ada di situ itu internal. Misal teman-teman pegawai Kementerian Kesehatan gitu. Terus teman-teman nyari data masyarakat Indonesia gimana sih pakai BPJS. Nah, itu jadinya internal. Tapi kalau kita sebagai masyarakat umum gitu, teman-teman lagi kuliah gitu, terus teman-teman nanya gimana masyarakat Indonesia pakai BPJS, itu jadinya eksternal. Nah, data yang eksternal itu ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu gimana? Primer itu yang kita biasanya effortnya lebih besar. Bukan berarti yang sekunder enggak ya, tapi primer itu effortnya lebih besar dalam artian gini. Karena primer itu biasanya pilihannya cuma 4. Teman-teman observasi. Jadi teman-teman beneran ngeliatin ke rumah sakit atau klinik yang menerima BPJS. Oh begini kalau pasien BPJS, walah antrinya panjang. Nah itu observasi. Atau eksperimen. Lihat sendiri. Kan bapak ibu saya pakai BPJS. Oh ternyata kalau pas penyakitnya ini begini. Oh pas penyakitnya itu begitu. Kalau ke dokter gigi gini. Kalau ke dokter umum gitu. Nah itu kan jadinya eksperimen. Terus apa? Wawancara yang ketiga. Yang diwawancara siapa? Iya yang peserta BPJS, siapapun. Gitu. Siapapunnya yang mana? Kayak tadi kembali. Kamu mau pakai sampel yang mana? Yang stratified? Atau yang random? Atau yang convenience? Udahlah saya duduk aja di RSCM. Gitu. Atau saya duduk aja deh di Rumah Sakit Karyadi. Gitu. Kan nanti juga dapat. Ada pasien BPJS. Ya boleh. Itu kan jadinya convenient. Yang terakhir apa? Kuesioner. Aduh kayaknya nggak sempet nih kalau harus wawancara satu-satu. Udah kasih kuesioner aja, kan lebih gampang. Kamu bikin Google Form, disebar. Gitu. Sebarin ya ke grup teman-teman gitu. Ya silahkan, itu bisa. Jadi dari 4 itu. Mau observasi, mau eksperimen sendiri, gitu. Mau wawancara, atau mau kuesioner. Itu yang primer. Kalau yang sekunder gimana? Kalau yang sekunder datang nih ke BPJS. Ke kantor BPJS Kesehatan. Minta data dong Pak, misal di di Lampung setahun terakhir kayak gimana BPJS-nya masyarakat. Itu kesannya mudah ya, tapi itu juga menantang. Kenapa? Karena Indonesia, kalau bicaranya di Indonesia, birokrasinya panjang. Sementara teman-teman yang nulis skripsi waktunya terbatas. Kamu udah minta data, saya suka nanya gitu. Udah Bu, terus nggak ada tanggapan sampai sekarang Bu gitu. Ya udah datengin, tanya. Nah seperti itu. Nggak secepat itu. Kesannya gampang, kamu minta data nanti dapat. Kalau yang mau lebih mudah apa? Buka BPS. Cari data kesehatan. Misalkan tadi sama-sama ngomongin BPJS. Oh gimana sih kesehatannya? Tapi yang tersedia ya yang memang publish di website. Kalau nggak publish di website, ya nggak ada. Menantangnya di situ. Data sekunder mudah, tapi tidak semuanya tersedia. Seperti itu. Itu kalau dari runut sumbernya. Tapi kalau dari jenisnya, itu ada 2. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Ada yang mau membedakan kuantitatif itu apa, kualitatif itu apa? Biar saya tidak berasa Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Kalau yang kuantitatif itu yang berupa angka, sedangkan yang kualitatif itu berupa data, Bu. Oke. Bedanya angka sama data maksudnya apa nih? Dikasih contoh deh biar lebih gamblang.
biar lebih jelas. Boleh. Siapa tadi? Nifa ya? Iya, Bu. Semisalnya mahasiswa di kelas universitas terbuka, kelas statistika ekonomi, ada jenis perempuan dan laki-laki. Itu data kualitatif. Sedangkan kuantitatifnya itu merupakan jumlah angkanya. Semisal ada jumlah laki-laki 30, sedangkan perempuan ada 20. Seperti itu, Kak, Bu. Oke, baiklah. Ya, boleh. Kalau kualitatif itu datanya memang dalam bentuk kata. Gitu, kata atau kalimat. Ya tadi jenis kelamin laki-laki, perempuan. Asal daerah tadi saya sempat tanya kan ya, ada yang Majalengka, ada yang Sukabumi, ada yang Lampung dan lain sebagainya. Itu kualitatif. Tapi kuantitatif yang memang data aslinya angka. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Data aslinya angka. Izin jawab, Bu. Silakan. Kuantitatif seperti umur, harga, tinggi badan, dan sebagainya. Betul, umur, harga, tinggi badan. Tadi kalau mahasiswa UTLM, ada yang jenis kelaminnya, terus ada umurnya berapa. Betul. Nah, sekarang di kuantitatif itu masih dibagi. Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Ada yang tahu diskrit apa, kontinu apa? Maaf, izin menjawab. Boleh, silakan. Diskrit mungkin tidak bertambah, kontinu masih bisa bertambah. Contohnya gimana realnya? Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa Sama. itu apa? Jumlah mahasiswa yang diskrit apa yang kontinu? Kontinu. Kontinu, terus? Mahasiswa UT. Mungkin jumlah matkul. Jumlah matkul Kalau itu yang tidak bertambah. Diskrit. Cuma enggak terlalu ada yang paham, mau Bu, kalau yang berhenti. Ayo gimana? Ada yang mau membantu? Atau ada yang punya pendapat lain? Berpendapat, Oke, Bu, Bu. izin. Kalau boleh Silakan Mbak Rita, monggo. dulu apa Mbak Rita dulu? Mbak Rita aja dulu, Bu, silakan. Oke, silakan. Kalau data diskrit itu merupakan data yang angkanya bilangan bulat. Oke. Kalau data kontinu itu data yang apa ini? Data yang memiliki nilai terus-menerus. Iya, data. Contohnya apa, Mbak Rita? Misalkan siswa yang mengikuti TUEB itu 27 orang. Dan misal data diskrit. Kalau data kontinunya misalkan berat badan saya 56,5 kilogram misalkan. Ya. Ya, betul itu. Jadi kalau diskrit dia angkanya pasti bulat. Makanya tadi ketika Mas Hanafi bilang jumlah mahasiswa sama jumlah matkul, itu betul data, tapi kira-kira dua-duanya satu data, maksudnya jenis data kuantitatif yang sama atau berbeda? Yang sama. Sama. Masuknya ke yang mana? Data diskrit. Data diskrit. Sekarang saya tanya, kalau tahun kalian lahir itu diskrit apa kontinu? Diskrit. Data diskrit. Kalau umur kalian? Diskrit. Diskrit. Umur kalian diskrit. Oh, kontinu. Kontinu. Dia berapa? 1,5 tahun. 5 bulan. Sekian hari berapa jam gitu kan? Itu paling gampang. Jadi kontinu itu tidak berarti harus koma yang literally bisa ditulis koma ya. Karena kalau bicara umur 20,5 tahun. Kan bukan 20 tahun 5 bulan, tapi 20 tahun 6 bulan gitu ya. Nah, itu di situ yang membedakan. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang masuk tadi. Tadi data secara sumbernya sama jenisnya. Nah, data yang sudah diperoleh
ketika dimasukkan ke skala pengukuran, ini ada 4. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal itu apa? Yang bisa diklasifikasikan. Datanya itu kelompok, datanya itu kategori, datanya itu jenis. Makanya di sini contohnya jenis kelamin, suku, agama. Kalian tinggal di Jepang di kota mana, di provinsi mana gitu ya. Itu jadinya nominal. Sementara kalau ordinal itu dia kategori juga, tapi kategorinya bisa dikasih peringkat. Kan kalau jenis kelamin nggak bisa dong, nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, atau nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nggak begitu gitu. Tapi kalau ordinal, dia datanya angka, tapi bisa dikasih peringkat. Kayak kalian bilang orang kaya sama orang miskin gitu. Ya, kalau diperingkatkan berdasarkan kelompok pendapatan, itu jadi ada peringkatnya. Atau kalau teman-teman ngisi kuesioner yang dari sangat tidak enak sampai sangat enak gitu, misal makanan. Gitu. Kan datanya sebenarnya kata, sangat enak, sangat tidak enak, biasa aja gitu. Tapi dia bisa diperingkatkan. Nah, yang 2 ini, nominal sama ordinal, ini kalau dimasukin ke jenis data, ini data yang kualitatif. Datanya dalam bentuk angka, huruf, kata-kata. Sementara 2 yang sisanya, interval sama rasio, itu masuk ke yang kuantitatif. Kenapa? Karena ketika interval, dia ada kelompoknya, dan dia ada jaraknya. Di sini contohnya temperatur, skor nilai, tapi dia tidak punya yang membedakan interval sama rasio. Kalau interval itu tidak serta-merta bisa dibandingkan. Kalau di buku bahasa Inggrisnya no natural zero starting point. Sementara kalau di rasio itu bisa dibandingkan. Contoh yang paling gampang buat ngebedain ini tadi kayak umur. Kalau tahun kelahiran itu interval. Gitu. Karena kita tidak bisa membandingkan teman-teman yang lahir di tahun 2000 sama teman-teman yang lahir di 2001 itu lebih baik dibanding yang lahir tahun 80 sama tahun 70 misal. Itu nggak bisa. Sementara kalau rasio, nanti kita bicaranya bukan tahun lahirnya, melainkan jadi umurnya, itu bisa dibandingin. Oh, harusnya anak umur 20 tahun udah bisa gini loh. Oh, harusnya anak umur 2 tahun udah bisa jalan loh, gitu. Kenapa? Karena ada standarnya. 0 tahunnya sama. Gitu ya. 0 ketika lahir, umurnya sama-sama 0 tahun. Jadi ada natural zero starting point-nya kalau di buku bahasa Inggrisnya. Tuh, tapi kalau interval, nggak ada zero starting point-nya. Karena kita nggak bisa bilang, oh yang lahir tahun ini, ya enggak gitu. Ya teman-teman ada yang lahir tahun 2000 mungkin, ada yang tahun 2001, ada yang 2011, ada yang misalkan gitu. Tuh, yang paling gampang biar membedakannya seperti itu. Kalau di sini, karena kan ini kalau di slide ini, kelihatannya jauh ya, yang satu intervalnya temperatur, yang satu perbandingan berat badan. Jadi ngebandinginnya nggak kebayang. Tapi kalau pakai usia sama tahun kelahiran itu jadi lebih tergambarkan menurut saya. Entah teman-teman bisa dipahamin atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Nggak ada? Rasio sama interval lagi Bu dicoba karena kan itu kan sama-sama dapat dibandingkan juga kan bisa dikelompokkan menurut besarannya juga. Interval Masih tidak bisa belum paham. dibandingkan. Jadi gini ya, jangan disamakan sama kayak kalau interval kalian
apa ya, gimana ya? Interval itu dia punya punya di interval kayak kalau ujian kamu punya nilai A, B, C, D gitu. Yang nilai A itu misal dari 3,1 sampai 4. Yang nilai B, misal saya cuman ini aja ya. Yang nilai 2, sampai 3. Yang nilai C 1, sampai 2 misal gitu. Itu interval. Range-nya kurang lebih sama. Sama kayak tadi 1 tahun kelahiran, range-nya sama-sama Januari sampai Desember. Gitu. Tapi nggak bisa dibandingkan, maksudnya nggak bisa dibandingkan gini, iya IP-nya 4 gitu, lebih tinggi dibanding sama yang lain, yang nilainya A lebih tinggi dibanding sama dari yang B, iya betul, gitu. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa yang IP-nya dapat A, nilainya dapat A, itu lebih pintar dari yang B, itu belum tentu. Gitu. Jadi apa ya, gimana ya saya bilangnya ya, skor nilainya berbeda, tapi tidak serta-merta kita bisa menyimpulkan bahwa yang skornya tinggi lebih pintar dari yang skornya rendah. Itu belum tentu gitu. Kayak misal itu kan maaf. Gimana? Ada yang mau boleh silahkan. Masih bingung karena itu kan nggak bisa kalau yang nggak bisa ditentukan oleh data sih Bu. Kalau yang IPK 4 orangnya pintar, IPK yang ini orangnya nggak pintar kan nggak bisa ditentukan oleh data berarti kan Bu. Nah itu kan nanti mungkin bingungnya nanti di antara contoh interval sama rasionalnya mungkin di situ. Memberi contoh kan. Oke, iya, makasih. Nanti mungkin bisa sambil dibaca lagi bukunya ya, gitu. Cuman yang bisa saya sampaikan di interval itu, ya dia dikelompokkan berdasarkan range tertentu, tapi dia tidak bisa dibandingkan. Ya memang ada skor nilai A, B, C, D 1, 2, 3, 4, tapi kan kita tidak bisa membandingkan. Makanya di sini ditulis contohnya temperatur sama skor nilai. Kalian bilang di sini dingin, di sini panas. Iya sih gitu, dingin, panas, tapi nggak tadi saya bilang nggak ada natural, nggak ada yang alaminya sama. Ada orang-orang yang 16 derajat Celcius misal AC-nya, itu kedinginan. Ada yang 16 derajat Celcius baik-baik aja. Nah itu yang dibilang nggak ada yang alamiahnya. Jadi nggak sama. Makanya kenapa? Iya betul nggak bisa diukur di situ. Nah justru karena tidak bisa diukur di situ, makanya jadinya itu cuma interval. Oh iya kamu IP-nya 4 gitu. Oh iya kamu nilainya sekian. Oh iya suhu kamar kamu 15 misalkan gitu. Ya sudah sampai di situ. Nggak boleh terus jadi membandingkan bahwa di sini dingin, di sana panas gitu. Yang 115, yang 125 gitu. Misalkan seperti itu. Karena bisa jadi kondisi ruangannya berbeda. Buat teman-teman mungkin 15 yang tinggal di sana mungkin nggak dingin ya. Buat di sini mungkin udah dingin banget gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi dia hanya bisa dikelompokkan aja sih. Saya bisa ngasih contohnya yang seperti itu. Coba nanti sambil di cross check lagi. Ya Bu, mungkin yang nggak bisa dibandingkan dengan secara data itu maksudnya interval. Iya. Ya, dia hanya awam-awam. Paham. Terima kasih Bu. Kalau yang rasio memang bisa dibandingkan. Kalau rasio ada jaraknya dan dia memang bisa dibandingkan. Makanya tadi contohnya tahun kelahiran sama umur. Saya biasanya memberikan contohnya itu. Kalau rasio bisa dibandingkan betul, tapi kalau interval tidak bisa dibandingkan.
Jadi makin ke atas itu makin spesifik. Kan ketika sudah bisa dibandingkan berarti kan jadi lebih spesifik lagi. Penjelasan atas satu data. Begitu. Ada lagi atau boleh dilanjut? Boleh dilanjut Ibu. Mungkin dari yang lain. Oke. Saya lanjut ya. Nah, kalau datanya nanti sudah terkumpul, nanti kita buat tadi kayak di awal, mengumpulkan data, setelah itu dikelompokkan datanya. Makanya nanti ada yang namanya distribusi frekuensi. Itu kayak tadi teman-teman, siapa tadi yang bilang, di kelas ini yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian. Itu kan menggolongkan sifat data yang sama. Supaya lebih gampang nanti menganalisisnya. Gitu. Di kelompoknya berdasarkan apa? Ya tergantung teman-teman mau kelompokkan berdasarkan apa. Berdasarkan atribut, sifat-sifatnya gitu. Misalkan tadi jenis kelamin, atau misalkan asal daerah, atau asal negara, misalnya seperti itu. Atau memang berdasarkan bilangan. Berdasarkan bilangan gimana? Ya misal orang Indonesia yang umurnya 10 sampai 15 tahun yang tinggal di Jepang. Yang umurnya 16 sampai 20, yang umurnya 21 sampai 25. Nah, itu kan jadi berdasarkan bilangan. Boleh. Jadi klasifikasi datanya terserah. Mau berdasarkan sifat boleh, bilangan boleh. Kalau yang bilangan pasti udah sering ya. Terutama kalau kita lagi daftar sekolah. Ketika diminta untuk nulis biodata, biasanya ketika ada pertanyaan penghasilan orang tua gitu. Jarang yang ditulis kosong, pasti ada pilihan kurang dari 1 juta, 1 juta 1 sampai 5 juta, 5 juta 1 sampai 10 juta, lebih dari 10 juta. Seperti itu jadinya berdasarkan bilangan. Nanti kalau sudah dikelompokkan tinggal tergantung mau nyusun datanya gimana. Berdasarkan waktu, oh ini data di tahun 2021, oh ini data 2002 boleh. Atau berdasarkan daerah, atau berdasarkan keadaan. Oh di sini yang ini kelompok yang tadi pendapatan orang tuanya kurang dari 1 juta, ini yang 1 sampai 5 juta, ini yang 5 sampai 10 juta, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke yang dikelompokannya berdasarkan angka. Apa namanya, dari sisi waktu, ini per tahun. Itu jadinya time series. Kenapa? Karena berdasarkan waktunya masing-masing. Tahun 2000 berapa, 2001 berapa gitu. Sama seperti kalian bisa punya, bisa kalau kalian rajin nyatetnya, waktu tahun 2000 berat badan kalian berapa, 2001 berat badan kalian berapa. Hanya masalahnya mungkin nggak semua dari kita punya catatan berat badan kita berapa. Padahal kan sebenarnya itu salah satu data yang bisa dipakai. Atau berdasarkan daerah, kabupaten mana gitu. Ini contoh aja ya, ini contoh Provinsi Raharjo, ada Kabupaten Makmur, Subur, Ayam, Tentrem gitu. Produksi padinya berapa ribu ton. Itu contoh. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada di satu provinsi, kabupatennya cuma 4, boleh nggak saya ngambil sampel dari sini? Misal saya cuma mau ngambil sampel Kabupaten Subur gitu, boleh nggak? Enggak. Enggak. Enggak boleh. Kenapa? Karena saya mau bicaranya Provinsi Raharjo. Terus saya ngambil sampelnya Subur, boleh? Tidak. Tapi boleh nggak kalau saya cuma mau bahas Kabupaten Subur? Boleh. Tapi jangan bicara Provinsi Raharjo. Jadi ada ketika skripsi namanya studi kasus. Ya memang ini kasus di Kabupaten Subur aja. Gitu. Misal kayak di kepala saya tiba-tiba terbesit Mbah Marijan yang pas Gunung api meletus itu,
Ya udah yang diambil cuman kabupaten yang ada gunung api meletus itu. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi jangan ngomongin itu provinsi mana ya? Jogja ya? Apa Jawa Tengah? Jawa Tengah, Bu. Nggak ada provinsi Jogja. Ah, nggak ada provinsi Jogja. Ada. Provinsi Jawa Tengah kan? Jogja. Ibu. Jogja sendiri. Jogja, Istimewa. Yogyakarta itu di Jawa Tengah kan, Bu? Bukan. Tidak bisa. Oh, DIY Yogyakarta. Masya Allah. Iya, Astagfirullah. di Sumimasen desta. Gitu. Makanya saya lupa gunung itu masuknya ke provinsi Jogja atau ke provinsi Jawa Tengah gitu. Tapi kalau mau bicara yang tempat meletusnya aja gitu ya, daerah kabupaten itu boleh, boleh. Tapi jangan bicara provinsinya gitu. Gitu. Jadi kayak misal bicara tsunami, kan yang terimbas paling besar mungkin ada kabupaten tertentu gitu ya. Mau bicara di situ doang boleh? Boleh, tapi jangan bicara Acehnya. Kan yang kena tsunami nggak seluruh pulau, nggak seluruh provinsi Aceh gitu. Jadi boleh. Ada yang namanya studi kasus. Kenapa? Karena tadi kabupatennya cuma sedikit loh, kok cuma diambil satu gitu. Itu ya. Terus ini yang berdasarkan frekuensi. Ini kalau yang 1, 2, 3, 4, ini secara individu masing-masing. Jadi kalau kalian ber-27, misal ini 25 sih ya. Saya tulis gitu. Komposisi tinggi badan gitu. Berarti ini tinggi badan kalian satu-satu semuanya. Dan otomatis semuanya acak. Gitu. Nanti setelah dari sini yang individual, biasanya akan dibuat kelompok. Kenapa? Karena kalau baca data begini, PR banget. Ini udah bagus karena udah dikelompokin, satunya di depan, duanya 3 gitu ya. Tapi kalau data aslinya kan pasti acak. Nanti habis 1, 5, nanti balik lagi 1 gitu. Sehingga memang mengurutkan data itu jadi satu hal yang penting. Nanti baru dikelompokkan supaya tahu, oh ternyata yang jumlah anaknya 1 sampai 2 ada 12 keluarga. Jumlah anaknya 3 sampai 4 ada 9. Jumlah anaknya 5 sampai 6 ada 4. Begitu. Ya. Jadi ada yang menurut bilangan, ada yang menurut kategori. Nah, sekarang yang menurut bilangan. Kenapa? Karena kalau kategori udah jelas nih, nggak ada perbedaan. Teman-teman mau nulis, oh yang asalnya dari Majalengka ada sekian orang. Oh yang jenis kelaminnya perempuan ada sekian orang. Oh yang pakai kacamata ada sekian orang. Udah itu jelas. Tapi kalau angkanya, datanya dalam bentuk angka, gitu, dalam bentuk bilangan, ini muncul perbedaan. Kenapa? Karena bisa jadi kalian ber-27, ini beda semua nih. Kok beda, Bu? Iya, yang satu bikinnya 20 sampai 24,5, 24,9. Terus di sini 25 sampai gitu. Atau nanti ada yang bikin dari 20 sampai 28,9. Terus di sini 29 sampai 36,9, kelipatan 8. Boleh nggak? Boleh. Dan kalau ini dibiarkan bebas, sekelas nanti bisa beda semua. Dari data asli yang awal gini. Kecuali memang sudah dikasih, kayak misal teman-teman dapat dari BPS, sudah dalam bentuk range sendiri, yaitu ya sudah. Gitu. Tapi kalau teman-teman cari data sendiri pakai kuesioner gitu, terus dapatnya data asli, yaitu jadi satu tahap yang penting mengelompokkan ini. Supaya apa? Supaya setiap orang kurang lebih bentuk datanya sama. Jangan sampai nanti yang satu pakainya intervalnya 5, yang satu intervalnya 8, yang satu intervalnya 10. Hasilnya bisa jadi beda. Seperti itu. Ini kalau yang masih satu-satu ya. Nah, kalau ini yang sudah ganda. Kenapa? Karena di sini tinggi badan, ini berat badan.
Berat badannya ada range-nya, di tinggi badannya juga ada range-nya. Gitu. Itu yang membedakan. Kayak teman-teman di sini kan pasti punya tinggi badan, berat badan. Begitu dijadikan range, masuknya kemana nih? Kamu masuknya ke yang tinggi badan mana, berat badannya yang mana. Karena dua-duanya ada intervalnya. Seperti itu. Oke, ini ketika disajikan kategori dalam bentuk tunggal. Mata pencariannya petani sekian, pedagang sekian, pegawai negeri sipil sekian, lain-lain sekian. Itu kalau satu-satu. Tapi kalau sudah ada banyak item yang seperti ini yang akan teman-teman sering dapatkan ketika cari data sekunder. Kalau teman-teman buka websitenya Kementerian Perdagangan, pasti datanya modelnya seperti ini. Di sebelah kiri ada banyak item, di atas juga ada banyak item. Paling sering di atas itu tahun. Teman-teman buka data Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, buka data BPS, itu jarang ada tabel yang begini. Jarang banget. Paling sering begini. Di atasnya paling enggak tahun. Jadi di sininya banyak, di sininya tahun 2001 sampai 2010, 2011 sampai 2020. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Gimana kalau datanya data mentah? Nah, kalau datanya data mentah, supaya kurang lebih sama antara orang satu sama orang lainnya, gitu ya. Yang perlu dilakukan apa? Ya, yang perlu dilakukan, kita harus menentukan jumlah kelasnya. Gimana cara menentukan jumlah kelas? Ini ada rumusnya, namanya rumus Turges. K atau kelas, itu biasanya, bukan biasanya, rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N-nya apa? N-nya jumlah data. Jadi kalau datanya ada 25, dicari dulu log 25 berapa, terus ditambahkan 3,3. Nanti dikalikan 3,3, maaf, baru ditambah 1. Kemudian range-nya berapa? Range itu perbedaan data yang terkecil dengan yang terbesar. Data yang kecil dengan yang terbesar tinggal dikurangkan, itu jadi range-nya. Terus interval kelasnya berapa? Nah, ini range-nya tadi dibagi jumlah kelas. Jadi nanti semuanya sama. Oh, ternyata hasil rumus ini interval kelasnya 10. Ya udah semuanya pakai 10. Nggak bisa teman-teman tiba-tiba bikin, enggak saya mau 15 aja, enggak saya mau 5 aja, enggak. Tidak bisa semau kita, karena sudah ada rumusnya. Jadi nanti kelasnya jadi, frekuensinya tinggal dihitung. Yang pasti yang ditentukan kelas awalnya yang nilai paling rendah harus masuk. Jangan sampai nanti nilai paling rendahnya nggak masuk. Karena ada kejadian yang begitu. Karena kadang ketika salah memasukkan rumus bisa jadi nanti entah yang nilai paling rendah jadi nggak masuk atau nilai yang paling tinggi jadi nggak masuk. Biasanya di dua situ. Itu penyusunan distribusi gitu. Jadi ini ya, tadi jumlah kelasnya pakai rumus Turges, terus range-nya berapa, terus intervalnya baru kelasnya berapa, nanti baru dihitung frekuensinya masing-masing. Nah, syarat frekuensi yang baik gimana? Ada nomor tabelnya. Itu kalau udah jadi di skripsi. Tapi atau di tulisan. Teman-teman bikin paper gitu misalkan. Tapi yang paling minimal itu ada judulnya. Ini tabel apa sih? Oh, ini tabel UMP, upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2012, misalnya gitu. Ya, terus
ini pakai tadi rumus Sturges sama nggak ada kelas yang tumpang tindih. Hati-hati ketika membuat interval. Begitu. Nanti dari distribusi frekuensi bisa digambar. Tadi di awal sempat ada yang bilang, iya statistik itu ada grafiknya. Oh iya betul. Ada histogram, ada poligon. Ini waktunya tinggal sedikit ya. Ini dari frekuensi yang ada nanti bisa dicari frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif itu apa? Frekuensi di kelas tersebut, misal ini kelas 30 sampai 39,9, ini ada 4, dibagi jumlahnya. Atau kadang dibilang proporsional. Proporsinya berapa? Ini 8%, ini 14%. Seperti itu. Kemudian ada, ini kalau di sini frekuensi relatif, persentase atas jumlah totalnya. Tapi kalau frekuensi kumulatif, tidak hanya yang tadi, kalau tadi frekuensinya satu-satu per kelas, sekarang ada yang kurang dari atau lebih dari. Sehingga munculnya seperti ini. Jadi range-nya di depan kurang dari 30. Padahal tadi di awal apa? 30 sampai 39,9. Gini ya. Tadi di awal begini. Nanti munculnya kurang dari 30. Sehingga frekuensinya 0. Kurang dari 40 berarti ini frekuensi kelas yang pertama. Karena kelas yang di pertama tadi 30 sampai 39,9. Ini 4. Kalau kurang dari frekuensinya sama seperti frekuensi kelas. Hanya merupakan frekuensi kumulatifnya. Ini juga frekuensi relatifnya. Sementara kalau yang lebih dari, ini jadi kebalik. 30 atau lebih. Nah, di atasnya 50. Begitu 40 atau lebih, berarti 50 dikurangi tadi kelas yang pertama. Kelas yang pertama kan ada 4 nih, 30 sampai 39. Kan ada 4, berarti di sini 46. 50 atau lebih, ini dikurangi lagi. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah? Itu hari ini? Maaf Bu, itu PPT-nya nanti dibagikan nggak Bu? PPT-nya ada di ini? Di layar? Ya, ada di si layar. Kalaupun memang nanti kalian butuh, saya share di apa namanya? Di grup aja, Bu. Ya, di grup WhatsApp juga boleh. Oh ya, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu maaf mau tanya. Boleh, Lesia? Di slide ke-25, itu kalau nggak salah hasilnya 4%, tapi di datanya hasilnya jadi 8%. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Oke. Enggak lagi ya. Hasilnya 4%. Mungkin 4 orang. 4 orang kali ya, bukan 4%. Oh, iya. Karena 4 orang dibagi 50, itu jadinya 8%. Oh, oke, Bu. Kan 4 per 50 dikali 100%. 100 Iya. bagi 50 kan 2 ya, jadi 8%. Gitu. Oh, iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya cross check terakhir dong, Mbak Rita. Ini jadinya masuk semua kecuali yang izin kerja ya?
Ya betul Bu, kecuali Mas Yusuf Prasetyo Kecuali Mas Yusuf Prasetyo. Baiklah, yang saya izin kerja. catat di absen saya ya. Tadi yang telat Mas Yasir ya. Iya betul Bu. Iya, Bu. Mas Yasir boleh perkenalan sebentar? Nama saya Yasir Ramadhani, panggilannya Dani. Dari Jawa Timur, Bojonegoro, Bu. Baiklah, berarti saya salah dong manggil Yasir. Sama aja, Bu. Berarti Bojonegoro. Di Jepangnya di mana? Hiroshima. Oke, baiknya. Mas Yusuf aja yang nggak ada ya. Oke. Tapi yang lain ini kenapa saya nggak melihat ya? Melati, Intan Ika, sama Ibu Melati hadir, Bu. Oh, Melati hadir. Mbak Melati, Mohon kamu maaf, Bu Intan salah juga hadir, Bu. Untuk sinyal. boleh Mbak Melati atau Mbak Intan dulu yang mau share. Saya izin catat biar tahu. Silahkan Mbak Intan dulu atau Mbak Melati dulu, boleh kenalan sebentar sebelum saya akhiri. Perkenalkan, Bu, nama saya Melati Putri. Oke. Saya di Jepang, di daerah Kumamoto. Di Indonesianya saya tinggal di Cirebon. Oke. Terima kasih banyak Mbak Melati. Kalau Mbak Intan? Perkenalkan, nama saya Intan Ika Safitri. Saya tinggal di Jepang, di daerah Kumamoto, sama seperti Mbak Melati. Oh, kalian Kalau satu di apa? Indonesia Jangan-jangan. satu rumah, Bu. Satu rumah, baiklah. Iya, Bu, satu rumah. Baiklah, oke. Di Indonesianya di mana? Saya di Magelang. Oke. Sama panggilannya Intan. Oh, berarti ini ada 2 Intan ya? Intan Ika sama Intan Arianti. Iya, benar. Betul, Ibu. Oke, baiklah. Sampai salah ya, Bu. Intan, oke. Tinggal satu lagi Muhammad Ihsanul Inam itu ada atau tapi kok saya nggak nemu namanya ya di partisipan. Apa memang nggak ada? Ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Gimana Mbak Rita? Atau siapa? Ibu mau nanya, mohon maaf. Oh boleh, gimana? Ini untuk yang diskusi yang di si layar itu dikerjakan yang sudah ada apa nanti diupdate, Bu? Saya update dulu ya. Oh iya, baik, Bu. Ya. Terima kasih. Oke. Ada yang punya info untuk yang Muhammad Ihsanul Inam sama Dina Wijaya Hayunanti? Itu untuk Mbak Dina itu baru bergabung ke grup, Bu. Gak tahu telat dapat info atau gimana. Terus kalau Muhammad Ihsanul Inam sama sekali nggak ada kabar. Dina baik. juga. Iya. Nah, paling nggak kan maksudnya saya bisa cross check ke Pak Yoga ya atau ke Bu Dina nanti. Baiklah. Itu ya teman-teman. Makasih bantuannya Mbak Rita. Makasih teman-teman yang sudah hadir. Saya minta maaf lebih 1 menit dari waktunya. Terima kasih banyak yang sudah berkenan buat on cam untuk menjawab, bertanya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dimudahkan memahami meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Kalau memang ada yang mau ditanyakan di WAG nanti feel free buat menanyakan. Kalau memang nanti ini butuh di-share di WAG, nanti saya share. Karena memang ada beberapa yang saya update ya gitu. Kan saya menyesuaikan dengan modul yang disediakan dari UT. Gitu, sehingga semuanya tersampaikan. Seperti itu. Saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih. Selamat malam.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin live ya. Arigatou gozaimasu. Bu, bisa nggak Bu challenge pakai bahasa Jepang, Bu? Teman-teman bentar dulu ya, jangan pada keluar. Ya. Tak coba ambil foto dulu. Buat absen. Hai, Sukare sama Desta. Sama des. Sama deh. Boleh keluar. Sukare sama des. Oh, di koordinator Boleh keluar, Mbak. Info party. Dame ya. Udah keluar kan? Boleh kan? Boleh, Mas Dedi, silakan. Mau join di sini boleh. Mbak rekamannya belum dimatiin.